Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sehingga sampai di penghujung bulan Juli ini, kami masih merasakan kebaikan-kebaikan berlaku dalam hidup kami. Ajar kami dalam setiap situasi dan kondisi yang ada. Kami senantiasa berharap kepadamu ya Tuhan. Kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kepada Engkau yang lebih perlukan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu pagi hari ini. Kamu beribadah dengan cara yang benar. Biar pengurapan-Mu turun ya Tuhan. Saat pengurapan-Mu turun, sesuatu pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dibebaskan. Yang putus asa memiliki pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setia Tuhan. Besar setia. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setia Tuhan. Besar setia.
siapa besar besar setia.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Satu dapat kuandalkan semua karena cintamu. Hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu menguasai hidupku. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya, khususnya Gereja Bethel Indonesia atau GBI Gatsun yang hari ini sudah mempercayakan saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja untuk segera masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan karena memang waktu kita sangat sempit. Nah, saudara-saudara, sebelum sebentar kita masuk di dalam firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini.
karena berkat Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu dimanapun kami berada. Kami ada di dalam pengurapan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami tidak izinkan roh yang bukan dari Tuhan mencuri benih firman Tuhan, mengganggu konsentrasi kami. Tapi kami izinkan Tuhan, kami izinkan Roh Kudus berkarya, bekerja luar biasa sampai selesainya acara ibadah kami di pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami buka hati buat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama satu tema tentang menghadapi badai hidup. Sekali lagi, tema kita hari ini kita akan berbicara tentang menghadapi badai hidup. Karena memang hari-hari ini ada sekian banyak orang, bahkan ribuan orang. Bagi orang-orang Indonesia, bahkan berjuta-juta, mungkin semua juga masyarakat Indonesia, termasuk Bapak Ibu juga, dan termasuk saya, yang hari-hari ini kita lagi bergumul ya, karena dampak dari COVID. Nah, saudara-saudara, mari kita segera membaca firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Markus pasal yang keempat, Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Kita boleh baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka maksudnya murid-murid Tuhan, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini tentunya sudah sering kita membacanya. Namun hari ini saya akan menyampaikan dengan mungkin agak berbeda dengan apa yang sering kita dengar. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca perikop dari ayat yang baru kita baca tadi dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41 tadi, saudara-saudara, perikopnya itu berbicara tentang angin ribut diredahkan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Nah, kita langsung saja melihat Bapak Ibu ya, dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, kita akan langsung melihat beberapa hal di dalamnya atau beberapa pelajaran di dalamnya. Nah, yang pertama, saudara-saudara, ikut Tuhan Yesus, atau dengan kata lain percaya Tuhan Yesus, itu tidak dijamin untuk tidak mengalami badai hidup. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi dengar baik-baik. Dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi,
memberitahukan kepada saudara-saudara, memberitahukan kepada saya, kepada setiap orang percaya bahwa ikut Tuhan, saudara-saudara, tidak dijamin untuk tidak mengalami badai hidup. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan dan mungkin sering membaca ayat tersebut, saudara-saudara, murid-murid Tuhan adalah murid-murid yang setiap hari ikut Tuhan. Murid-murid adalah setiap hari mereka mengikuti pelayanan Tuhan. Di mana Yesus ada, mereka berada. Ketika Yesus, saudara-saudara, membuat banyak mujizat di mana-mana, setiap Yesus berkhotbah di mana-mana, maka apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan juga ada ikut bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dulu begini kepada kita, kepada saya secara pribadi yang juga menyampaikan hari ini, bahwa walaupun kita semua, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, ketika kita ikut Tuhan dengan benar, kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita hidup pun di dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, maka tetap tidak dijamin ikut Tuhan tidak mengalami badai hidup. Amin. Tapi saya mau ingatkan, kita tidak boleh kecewa Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Firman Tuhan berkata begini dalam Markus pasal 4 ayat 36 dan 37. Markus pasal 4 ayat 36 dan 37 berkata begini. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu. Saudara perhatikan baik-baik bahwa murid-murid Tuhan itu bersama-sama dengan Yesus. Yesus pun bersama-sama dengan murid Tuhan di dalam satu perahu. Coba saudara perhatikan, murid Tuhan ikut Yesus, murid Tuhan ikut dalam pelayanan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka melihat bahwa Tuhan sering melakukan mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid, mereka sudah komitmen, mereka sungguh-sungguh percaya Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus betul-betul adalah Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada yang lain. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka bersama-sama dengan Yesus dalam satu perahu. Tapi Alkitab berkata dalam ayat 37 tadi, Markus 4 ayat 37 berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Apa artinya bagi kita Bapak Ibu? Saya ingin menekankan kepada kita semua bahwa sekali lagi, kalau saudara, kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan dan saya melayani Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu, tetap kita semua akan mengalami badai hidup. Nah, saya mau membaca satu ayat Alkitab. Ya, saya mau membaca satu ayat Alkitab dalam Matius pasal yang ke-16. Dalam Matius pasal 16 ayat 24 berkata begini. Matius pasal 16 ayat 24. Saya baca saja, firman Tuhan berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop dari ayat ini dalam Markus pasal 16 tadi ini, itu sebetulnya berbicara tentang saudara-saudara, di mana Tuhan Yesus itu mulai memberitahukan tentang dia akan menderita. Ya, jadi Matius pasal 16 Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya. Lalu juga berbicara di sana tentang syarat-syarat ikut Yesus. Jadi kalau ikut Yesus itu seperti apa Bapak Ibu ya? Nah, saya mau bilang begini kepada kita semua. Kata yang berkata begini, pikul salib, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata pikul salib. Yesus sendiri yang berkata pikul salib. Saudara-saudara, kata pikul salib di sini itu
bukan hanya berbicara atau mengartikan saja bahwa kalau kita ikut Yesus, saudara-saudara, maka kita memang akan menderita yang diakibatkan di mana dunia tidak suka dengan kita. Dunia membenci kita, dunia tidak senang dengan kita karena kita percaya Tuhan, karena kita jadikan Yesus sebagai juru selamat, maka dunia tidak suka dengan kita. Tetapi saya berkata kepada kita, itu bukan hanya demikian yang dimaksudkan oleh Yesus pikul salib. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pikul salib yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, bahwa bukan karena kita harus menderita lalu mengalami penganiayaan dunia karena kita pikul salib, karena kita ikut Yesus. Tetapi yang saya berkata kepada kita semua, bahwa pikul salib artinya Bapak Ibu, kita juga yang ikut Tuhan, yang percaya Tuhan, kita pasti akan mengalami banyak siksaan secara daging, banyak penderitaan secara daging. Saudara-saudara, yang kita akan alami atau setiap pribadi akan mengalaminya Bapak Ibu. Paham ya? Misalkan apa yang dialami oleh banyak orang. Hari-hari ini semua, mungkin begitu banyak orang mengalami bagaimana siksaan daging, penderitaan daging, badai yang kita alami secara daging, secara lahiriah kita ya, pada hidup ini yang kita alami dan sekian banyak orang alami. Sakit Bapak Ibu. Bahkan ada berjuta-juta di dunia orang yang mati karena COVID. Termasuk di dalamnya mungkin ada teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan juga yang mati, yang juga sudah cukup banyak Bapak Ibu. Jadi salib itu berbicara bukan hanya kita akan mengalami penganiayaan dari dunia karena kita ikut Yesus, tetapi Yesus mau beritahu kalau kita ikut Tuhan, itu tidak dijamin bahwa penderitaan itu tidak kita akan alami. Tetapi kita bisa lihat sekarang dan nyata Bapak Ibu, bahwa ketika ikut Tuhan kita harus pikul salib, yaitu Bapak Ibu, kita mengalami apa yang namanya apa? Kekurangan ekonomi, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami usaha yang macet. Ada banyak usaha yang macet, ada banyak ruko yang ditutup, ada banyak karyawan yang di PHK, ada banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut Bapak Ibu. Bukankah itu masalah? Selama kita juga ikut Tuhan, kita akan mengalami yang namanya juga kita dibohongin orang, kita ditipu orang, kita dikecewain orang, kita mengalami masalah keluarga, masalah istri, masalah anak, masalah suami. Padahal kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, saya mau berkata kepada kita juga, menegaskan kepada kita, mau ingatkan bahwa kalau Bapak, Ibu, dan saya ikut Tuhan, maka tetap tidak dijamin kalau kita, saudara-saudara, tidak akan mengalami badai hidup. Tetapi yang luar biasa, saya mau berkata kepada kita semua, kalau kita semua sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara-saudara, pasti selalu akan ada jalan keluar. Pasti selalu akan ada mujizat. Dan pasti selalu akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Amin. Dan itulah yang dialami oleh siapa? Oleh murid-muridnya ketika mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh bersama Tuhan. Akhirnya Alkitab berkata badai itu bisa berhenti. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita secara fisik mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakan, saya berkata kepada kita, tetap setia ikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, yang kedua, kita lihat. Yang kedua, sikap orang Kristen, sikap kita sebagai orang percaya di dalam menghadapi badai hidup. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam kita menghadapi badai hidup. Saudara-saudara, maka Alkitab ingin mengajarkan kita, bahkan Yesus ingin mengajarkan kita, bahwa kalau kita ikut Tuhan, lalu kita mengalami masalah silih berganti, maka Alkitab berkata kepada kita, dalam kita menghadapi badai hidup Bapak Ibu, maka saudara-saudara, orang percaya harus menghadapi badai hidup itu dengan ucapan syukur dan bukan dengan persungutan.
Sekali lagi Bapak Ibu, saya, saudara-saudara, ketika kita mengalami badai hidup ini, mari kita hadapi dengan apa? Dengan ucapan syukur, dengan bersyukur kepada Tuhan, bukan dengan bersungut-sungut. Kalau kita lihat di layar monitor televisi kita, sekarang ada begitu banyak orang yang mulai bersungut-sungut sampai demo ke pemerintah karena PPKM ini. Bapak Ibu, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai marah dengan pemerintah. Ya padahal satu peraturan di mana kita harus bersabar sejenak supaya virus corona ini tidak tertular kepada lebih banyak orang lagi. Tapi orang mulai berontak. Tapi saya mau berkata kepada kita, orang percaya, kalau kita menghadapi badai hidup, Alkitab berkata, hadapi itu dengan ucapan syukur. Alkitab berkata begini di dalam Efesus pasal 5 ayat 20 berkata begini. Ucapkanlah syukur senantiasa. Sekali lagi, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Perhatikan satu kalimat yang berkata atas segala sesuatu. Bicara atas segala sesuatu itu termasuk di dalamnya ketika kita menghadapi badai hidup. Jadi bukan ketika kita hanya mendapat berkat yang banyak, hidup dalam kesehatan dan kelimpahan, tetapi segala sesuatu berarti ketika badai hidup terjadi. Termasuk hari-hari ini kita mengalami badai hidup, maka Alkitab berkata ucapkanlah syukur senantiasa. Lalu Alkitab bilang apa lagi? Rasul Paulus bilang apa kepada jemaat yang ada di Efesus? Paulus berkata, mengucap syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jelas Bapak Ibu. Artinya ketika kita diperhadapkan dengan badai hidup, maka firman Tuhan mau mengajarkan kita berkata, Tuhan terima kasih. Hari ini ada keluarga ataupun kita sendiri pribadi yang mengalami sakit atau terkena virus COVID-19. Tetap harus kita berkata Tuhan terima kasih, karena Alkitab bilang ucapkanlah syukur dengan memperkatakan nama Yesus. Kita harus bilang nama Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, karena COVID-19 yang sementara bergejolak hari-hari ini begitu kuat, begitu luar biasa. Usaha kami tutup. Termasuk kami, saudara-saudara kami jualan, sekarang nggak jualan dulu Bapak Ibu. Tetap harus berkata Tuhan terima kasih. Jadi mengucap syukur dengan memperkatakan nama Tuhan. Jadi tidak hanya berkata, wah terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tapi firman Tuhan berkata, ketika badai itu datang, katakan dengan nama Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Kami sakit, kami mengalami krisis, tapi kami berkata terima kasih. Nah saya lanjut dulu satu ayat berkata begini. Ayat yang sudah menjadi tentunya ayat hafalan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perhatikan Bapak Ibu, Paulus juga berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengucap syukur dalam segala hal berarti termasuk ketika kita menghadapi badai. Lalu Alkitab berkata, mengucap syukur itu kehendak Allah. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita saudara-saudara bersungut-sungut, kita mulai marah, bahkan kita mulai kecewa dengan Tuhan, berarti Bapak Ibu hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata, mengucap syukur kehendak Allah. Lalu Alkitab berkata juga tadi dalam Efesus pasal 5, kalau kita mengucap syukur, perkatakan nama Tuhan. Ternyata Paulus mengingatkan kembali kita semua lewat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukur kehendak Allah. Saya mau berkata kepada kita Bapak Ibu, bahwa kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena di balik ucapan syukur, saudara-saudara, di balik badai yang besar, lalu kita tetap bersyukur, ada mujizat yang besar yang terjadi. Nah, sebab Alkitab berkata begini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dulu kepada kita semua, supaya betul-betul badai yang kita alami, kita belajar, saudara-saudara tetap bersyukur. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini Bapak Ibu, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jika kita suka menggemakannya, dengar, kalau kita suka menggemakannya,
maka akan memakan buahnya. Bapak Ibu ingat baik-baik. Kalau saudara-saudara dan saya ketika kita menghadapi badai hidup, lalu apa yang terjadi? Kita mulai mengeluh, kita mulai marah-marah, kita mulai tidak bersyukur, maka Alkitab bilang apa? Begini, jika suka menggemakannya. Jadi kalau kita suka menggemakannya, misalkan kalau kita menghadapi badai hidup lalu kita berkata, wah tidak ada jalan keluar lagi, ini tidak mungkin sembuh, ini pasti tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka itu akan terjadi. Kalau saudara-saudara berkata, mati aku, ya kita akan mati nanti. Entah usaha kita yang mati, tidak ada jalan keluar, mati betul-betul, atau mati secara fisik. Bapak Ibu, bisa terjadi. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua, maka firman Tuhan mau ingatkan hari ini, supaya apa? Supaya saudara, supaya saya menghadapi persoalan hidup, mari tetap Bapak Ibu terima dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena ada mujizat di balik itu. Nah, yang ketiga kita lihat, yang ketiga adalah badai itu mengajarkan kita bahwa kita ini lemah dan kita membutuhkan Allah yang kuat. Katakan amin. Yes. Jadi Bapak Ibu, badai yang sementara kita hadapi ini, saudara-saudara, kita ini lemah. Jadi artinya kalau kita menghadapi badai, bahkan sebelumnya kita menghadapi badai hidup, kita masih dalam baik-baik saja, saya mau berkata kepada kita, tetap setia sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tidak boleh sombong. Bapak Ibu, mentang-mentang sehat, kuat, kaya, sombong, memegahkan diri, tidak tunduk kepada Allah, semuanya itu akan hancur. Saudara bisa melihat, ada begitu banyak orang-orang, Bapak Ibu, yang saya tidak usah sebutkan. Ada orang-orang sombong yang kita bisa lihat di layar monitor TV. Akhirnya mereka juga kena COVID. Yang tidak percaya juga mereka kena. Nah, saya berkata kepada kita supaya kita belajar rendah hati, tunduk kepada Allah ketika kita dalam keadaan baik. Karena apa? Walaupun kita dalam keadaan baik, kita butuh Allah. Saya mau baca dengan cepat. Dalam Lukas pasal 16, ada orang sombong di sana. Tuhan kasih perumpamaan tentang orang yang luar biasa sombongnya, tidak membutuhkan Allah, merasa hebat, kuat, sehat, dan lain sebagainya. Ya, dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21 berkata begini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Jadi Yesus memberikan perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya ke dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbu-lumbuku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Lalu ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Lihat nih orang kaya yang sombong. Tapi Alkitab berkata begini, tetapi firman Allah berkata kepadanya, ayat 20 ya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang kaya raya, sombong, tinggi hati, dia bilang ada padaku harta yang berlimpah-limpah, dia membuat lumbung-lumbung yang lebih besar. Lalu dia berkata, bersenang-senanglah. Orang ini Bapak Ibu adalah orang yang sombong, sungguh-sungguh tidak takut Tuhan. Lalu yang ketiga, dia pelit, tidak suka berbagi. Apalagi di masa-masa krisis ini, ada begitu banyak orang yang membutuhkan, tapi dia tidak mau berbagi Bapak Ibu kan. Mungkin juga di zamannya, satu perumpamaan Yesus. Ada banyak orang yang sombong, tidak mau berbagi, merasa hebat buat dirinya sendiri. Tetapi saudara-saudara, Alkitab berkata, malam ini aku akan ambil nyawamu. Untuk siapakah semuanya yang kau dapatkan bertahun-tahun itu? Nah saudara-saudara, dari kisah ini saya mau menyampaikan kepada kita bahwa kita perlu rendah hati dalam menjalani hidup. Dan ternyata bagian yang ketiga yang saya katakan tadi, bahwa badai itu mengajarkan kita, saudara-saudara, bahwa kita ini lemah. Saudara lemah, orang kaya pun lemah, satu waktu akan menjadi lemah. Orang kuat pun satu waktu akan menjadi lemah.
Jadi Bapak Ibu, walaupun sekarang kita hebat, kita kuat, kita kaya, mari saudara-saudara kita harus mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan aku lemah, aku butuh Engkau. Jangan sampai jadi seperti orang kaya tadi, dia pikir dia akan kuat terus, dia akan sehat terus, dia akan kaya terus. Tapi pada akhirnya dalam keadaan sehat pun, akhirnya Tuhan berkata, aku akan ambil nyawamu. Jadi saya mau ingatkan saudara-saudara, mari hari-hari ini kita butuh Tuhan. Dalam kita menghadapi yang mungkin kesehatan kita sangat prima, kebutuhan ekonomi kita sangat terpenuhi, tetap saya berkata kepada kita, mari Bapak Ibu Saudara dan saya butuh Tuhan untuk apa? Untuk tetap senantiasa memberkati dalam hidup kita, meminta kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, supaya dalam segala situasi dan kondisi kita tetap berada di dalam kekuatan Tuhan. Makanya Alkitab berkata dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, satu ayat hafalan bagi kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita saudara-saudara tetap mengandalkan Tuhan, tetap membutuhkan Tuhan, hidup kita selalu ada di dalam berkat Tuhan dan selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, yang keempat Bapak Ibu, saya berkata kepada kita, sebelum terjadi badai besar, Tuhan mau kita selalu apa? Hidup dalam kebenaran. Karena kita tidak tahu badai itu kapan akan datang. Jadi selama situasi dan kondisi dalam keadaan baik-baik, mari Bapak Ibu dan saya hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, waktu murid-murid bersama Tuhan mereka ada di dalam perahu, kan murid-murid tidak tahu kalau akan ada badai. Tuhan juga mau mengajarkan kepada murid-murid selama mereka berjalan bersama-sama, supaya murid-murid satu dengan yang lain harus tetap saling mengasihi, harus tetap saling baik satu dengan yang lain, ya, tidak boleh marah-marah satu dengan yang lain. Nah, saya mau mengajak kepada kita supaya dalam kita menghadapi atau menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, saudara dan saya berkata kepada kita tetap selalu hidup di dalam apa? Di dalam kebenaran. Makanya Alkitab berkata begini, saudara-saudara, dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-19 berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya hari-hari tetap apa? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata kita sementara menuju hidup. Jadi Amsal 11 ayat 19, kalau kita selalu kejar berpegang pada kebenaran yang sejati, saudara dan saya menuju hidup. Jadi seandainya badai itu datang menerpa hidup kita, lalu lewat badai itu Tuhan izinkan kita harus mati atau dipanggil pulang oleh Tuhan, kita hidup kekal bersama Tuhan dalam kerajaan sorga. Makanya 1 Petrus pasal 1, saya baca satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi hari-hari ini dalam situasi apapun, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, boleh saya tambah satu lagi ya Bapak Ibu ya? Ya, satu lagi saudara-saudara. Markus pasal 4 ayat 38. Markus pasal 4 ayat 38 berkata begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara-saudara, saya berkata kepada kita Bapak Ibu, waktu badai datang ya, waktu badai itu datang, Alkitab berkata Tuhan tidur di buritan. Nah, saya mau berkata begini kepada kita semua. Tuhan bukan tidak peduli dengan masalah ya yang kita hadapi. Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan bukan tidak peduli masalah yang dihadapi murid-muridnya. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh panik ketika kita menghadapi badai. Lalu yang kedua, waktu badai datang, Alkitab berkata tadi Tuhan tidur di buritan. Ini mengajarkan kita saudara-saudara, ketika badai datang, kita harus cari pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dan ketika badai itu datang, saudara-saudara, sebelum badai datang, kita juga harus setia berdoa kepada Tuhan ya. Jadi sebelum badai datang, kita sudah harus rajin berdoa. Apalagi setelah badai datang, kita juga harus tetap berdoa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan sudah memberkati saudara dan saya. Sudah 30 menit saya melihat timernya berjalan. Dan saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang kami sudah belajar bersama-sama hari ini.
Hamba percaya semua kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami ada di dalam berkat Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.